الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'du, jemaah sekalian, kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan kajian Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin masih di khilafati Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan di malam hari ini kita masuk di bab Al-Futuhat fil Iraq, yaitu pembukaan wilayah Irak. Kalau kita masih ingat ketika kita di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah pula memulai futuhat ke wilayah Irak yang saat itu dipimpin oleh Panglima Khalid ibn Walid. Nah, di masa Khalifah Umar ibn Khattab, beliau pun juga melanjutkan pembukaan wilayah Irak ini, memperluas dakwah di wilayah Irak. Maka beliau pun juga mengutus pasukan untuk membuka wilayah Irak. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah bahas bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuka wilayah ke utara. Ini tolong Hamzah nangis dulu ya, ada gambaran wilayah-wilayah. Ya. Wilayah utara mulai dari Yordan, ya, kemudian Palestina, Lebanon sampai Suriah. Kemudian wilayah barat sudah masuk ke wilayah Mesir. Yang terakhir kemarin sampai Amr ibn As membebaskan kota Iskandaria, ya, di wilayah Mesir. Nah, kita lihat dulu di peta ini. Jadi kita kemarin sudah sampai ke wilayah, nah ke sini ya. Ini wilayah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Umar sudah nyebrang ke wilayah sini. Nah, ini wilayah masuk Turki ya sekarang. Sini Suriah, kemudian Damaskus, kemudian Al-Quds, Palestina, sekarang sampai ke Fustot. Fustot ini dulu sekarang namanya Kairo, ya, sampai ke Al-Iskandaria yang sekarang namanya Alexandria. Ya. Dengan panglimanya Amr ibn As. Ini wilayah Afrika, ya, Mesir baru sampai di sini, belum ke sini. Nah, kemudian Umar juga sekarang menyeberang dari wilayah yang hijau muda ini ke hijau tua. Nah, kalau kelihatan nggak? Nah, ini maksudnya ini ada garis. Garis ini adalah sungai. Yang disebut sungai di sini tulisannya adalah Furat. Bahasa kita sungai Efrat. Ya.
Sungai Efrat ini sumbernya atau hulunya itu ada di Mesir, pegunungan di Mesir. Sehingga Sungai Efrat ini melewati 3 negara. Mesir, Turki, ya, Turki, kemudian Suriah, masuk ke Irak. Ini wilayahnya Irak. Jadi Persia dulu itu begini besarnya, termasuk Irak dulu itu adalah wilayah Persia. Ya. Nah, sekarang jadi Irak. Nah, ini melewati wilayah Irak. Jadi 3 negara Sungai Efrat itu Turki, Suriah, dan Irak. Nah, kemudian yang satunya ini sungai juga, ya, yaitu Sungai Tigris. Ya, Sungai Tigris. Kalau di sini tulisannya adalah Dajlah, ya, Sungai Tigris. Nah, daerah ini antara 2 sungai ini, Sungai Efrat dengan Sungai Tigris ini yang disebut dengan daerah Mesopotamia, yaitu daerah yang diapit oleh 2 sungai yang 2 sungai ini tidak pernah kering kecuali nanti sampai mau mendekati hari kiamat. Ya, di dalam hadis yang sahih, Sungai Efrat nanti akan kering dan akan, sebagai gambaran Sungai Efrat itu, kalau jamaah mau men-searching ke Google, ya, Sungai Efrat itu sungai panjang, ya, karena melewati 3 negara tadi, Turki, Suriah sampai ke Irak. Itu panjangnya hampir 3.000 kilo, jadi 2.800 sekian, berarti hampir 3 kali Pulau Jawa, kan, gitu. Lebarnya itu bisa sampai setengah kilo lebar sungainya. Kedalamannya itu lebih dari 60 meter, jadi hampir, ya, kalau orang bisa sungai besar, bukan sungai sekarang ini, sungai besar. Nah, makanya ini dulu terhenti di sini karena ini sungai, walaupun ada jembatan. Ya, nanti kita akan ada terjadi perang, namanya perang Al-Jisr, perang karena ada di jembatan sini. Nah, tadi sedikit menyinggung hadis Rasulullah SAW, nanti kalau sudah dekat hari kiamat, memang Sungai Efrat ini akan kering. Kemudian ternyata di dasarnya dijumpai banyak perbendaharaan, ya, berupa gunung emas. Kemudian pesan Rasul SAW, jangan sekali-kali di antara kalian mengambil dari perbendaharaan Efrat itu. Jadi walaupun di sana banyak perbendaharaan, bahkan digambarkan ada gunung emas sekalipun, kalau kita ingat pesan Rasul, jangan ada di antara kalian yang mengambil perbendaharaan dari Efrat. Wallahu a'lam, apakah ini terdeteksi, ya, oleh satelit sehingga terus dari sini terjadi peperangan, kan ini Suriah, ya, Suriah, Irak, terus terjadi peperangan. Wallahu a'lam, untuk memperebutkan apa kita tidak tahu. Tapi begitulah hadis Rasul SAW. Bagi umat Islam diingat oleh Rasul, jangan tergiur, bahkan jangan mengambil perbendaharaan dari Efrat. Nah, baik. Sedikit di sini kalau kita perhatikan yang menarik, teman sekalian, di sini ada gambar merah, ya. Ini digambarkan adalah panglima. Perhatikan di sini. Sini cuman ada satu panglimanya, Amr bin As. Kalau antum lihat ke sini, ke arah timur, ke arah Persia. Perhatikan di sini. Di sini ada nama yang sangat banyak. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Al-Muthana bin Harisah, ada Hudzaifah bin Yaman,
ada Nu'man bin Mukrin, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Khalid bin Walid, dan ada Abu Ubaid al-Thaqafi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panglima untuk melawan Persia. Khalifah Umar ibn Khattab sampai menerjunkan 7 panglima perang. Betapa ini Persia memang negara yang sangat kuat dalam berperang. Sementara ke Mesir hanya cukup 1 Amr bin As. Nanti kita akan bahas betapa dahsyatnya perang dalam pembebasan Persia ini, ya. Juga kalau kita perhatikan di sini, jadi ini kalau dulu ini sengaja ditulisnya adalah Paris Persia, ya. Nah sekarang di sini ada Irak, kemudian ada Iran, ya. Di sini ada Afghanistan, terus ada Pakistan. Nah ke sini adalah India, ini ya, India. Nah ini kemudian Asia terus. Nah sebagai gambaran betapa Khalifah Umar ibn Khattab sangat, beliau itu bersemangat sekali menyebarkan dakwah. Yang kalau tergambar di sini wilayah hijau tua ini semuanya nanti dibebaskan di masa Khalifah Umar ibn Khattab, ya. Nah kemarin sudah kesini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke wilayah Persia. Baik. Kapan dimulainya pembebasan ke wilayah Irak adalah tentu setelah Khalifah Umar ibn Khattab menjabat sebagai khalifah, maka beliau pun sudah menyiapkan pasukan untuk meneruskan pembebasan ke wilayah Irak. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan di sini, Umar ibn Khattab terus menyeru untuk membuka wilayah-wilayah, menyebarkan dakwah Islam. Harus kita pahami, ya, bahwasanya futuhat, di situ kan judulnya futuhat. Ekspansinya Islam ini bukan menjajah, bukan untuk menjajah. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mereka ini ketika menguasai suatu negeri dijadikan negerinya adalah jajahan. Kalau Islam tidak, tapi hanya Islam masuk, kemudian ditawarkan, didakwahi, kalau mau Islam maka fabiha wa ni'mat, kalau tidak mau silahkan dengan kepercayaannya, hanya dengan jaminan keamanannya dikenakan jizyah. Jadi sangat berbeda futuhat dengan penjajah. Nah, Umar ibn Khattab ketika memotivasi kaum muslimin untuk berjihad ke Irak ini butuh waktu. Ternyata kaum muslimin, kalau diperhatikan di sini, ketika waharithil rohbahum fi thawabin ala dhalika falam yuqaddim ahadun li'anna an-nasa kanu yaqrahuna qital al-faris liquwati sudutihim. Jadi ketika Umar menawarkan, menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau siap berangkat berjihad, kita akan memulai meneruskan membuka wilayah Irak. Tentu seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan dalilnya, dengan suara yang lantang memotivasi.
sahabat, tapi tidak ada saat itu ketika pertama kali beliau menyerukan jihad, tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang menjawab seruan jihad ini. Padahal sebelum-sebelumnya di masa Rasul, ayo jihad, semua berangkat. Masa Abu Bakar jihad, semua berangkat. Ini Umar menyeru untuk berjihad ke wilayah Irak, tidak ada. Umar tentu merenung, kenapa ini para sahabat nampaknya tidak ada yang menyambut seruan saya untuk berjihad ke Irak yang dikuasai oleh Persia. Ternyata dalam pengetahuan para sahabat atau kaum muslimin saat itu, li'annan nasa kanu yakrahun, karena para sahabat saat itu memang melihat kalau kekuasaan Persia ini mempunyai kekuatan perang yang sangat luar biasa. Kan diantaranya dari para sahabat yang dari Persia siapa? Ada yang ingat? Nah, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jadi memang diakui Persia ini punya taktik perang yang sangat luar biasa. Makanya untuk nanti membebaskan pun sangat sulit. Sehingga para sahabat tidak ada. Thumma nadama fi yaumi ats-tsani. Udah, nggak ada, besoknya diulangin lagi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ayo sahabat semuanya, wahai para mujahidin, kita akan berjihad ke wilayah Irak. Siapa yang kalian siap untuk diberangkatkan? Di hari kedua sama, belum ada yang menyebut. Apa sahabat tidak ingin mati saya? Ingin semuanya. Tapi mereka melihat kekuatan Persia yang besar itu, nampaknya dalam rasionya kita belum sanggup ini. Tapi Amirul Mukminin Umar, ayo berani. Enggak ada hari kedua. Ulangin lagi di hari ketiga. Ya. Wa thalis falam yuqaddim ahad. Di hari ketiga sama hasilnya enggak ada. Kalau kita disuruh jihad ada yang berangkat? Kan nanya dulu ya, jihadnya kemana? Sahabat juga mikir. Tidak ada satu orang pun yang menyambut seruan perintah ajakan daripada Amirul Mukminin. Wa takallama al-Musanna bin Harisah fa ahsan wa akhbarahum bima fataha Allah Ta'ala ala yadi Khalid min muqdami ardil Iraq ma lahum hunalika min al-amwal wal amlak wal amti'ah waz zat. Falam yakum ahadun. Akhirnya Al-Musanna bin Harisah membantu Umar bin Khattab, meyakinkan para sahabat kaum muslimin untuk siap berangkat ke Irak berjihad. Apa kata Al-Musanna? Kata Al-Musanna di sini, wahai para sahabat, bukankah Allah telah memenangkan kita terhadap Persia, membuka Irak ketika Khalid bin Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq pun sudah bisa mampu membuka sedikit wilayah Irak. Ketahuilah di sana banyak perbendaharaan, di sana negerinya makmur, banyak harta benda. Bahkan di sana banyak sekali kita dapatkan terus tentang kekayaan negeri Persia.
falam yakun. Ternyata iming-iming itu pun enggak mempan. Enggak ada buktinya juga. Terus apa? Diiming-imingi jihad, pahalanya surga, belum ada yang berani. Perbendaharaan ghanimah yang besar, belum ada yang berangkat. Kemudian falamma kana yaumur rabi kana awwalu man intadaba minal muslimin Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Umar tidak putus asa. Sudah 3 kali menyeru untuk berjihad, tidak ada yang berangkat. Maka keempat kalinya pun dikumandangkan lagi, diserukan lagi, digelorakan lagi seruan jihad ke Irak ini. Nah, di hari yang keempat itulah berdiri di tengah-tengah kaum muslimin yang namanya Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Siapa tadi? Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini padahal tidak tergolong sahabat. Maksudnya sahabat yang dimaksud adalah sahabat Rasul SAW, yaitu orang yang masuk Islamnya ya di zaman Rasul dan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sahabat. Nah, Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini belum pernah bertemu dengan Rasul SAW, maka tidak digolongkan sebagai sahabat Rasul SAW. Tapi inilah yang pertama menyambut seruan jihad ke Irak. Thumma tataba'an nasu bil ijabah. Baru setelah itu dari kaum muslimin mulai juga berdiri menyambut siap untuk berjihad ke Irak. Wa ammara Umar ta'ifatan min ahli Madinah bil iktina'. Umar kemudian ketika melihat ini jumlah yang siap diberangkatkan masih sedikit, Umar sedikit memaksa, artinya mewajibkan penduduk Madinah untuk berangkat semuanya ikut berjihad ke Irak. Wa ammara 'ala jami' Aba Ubaid wa lam yakun sahabiyan. Setelah terkumpul itu pasukan besar, Umar bin Khattab mengangkat panglimanya adalah Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, di sana ada sahabat-sahabat Rasul. Kebijakan Umar bin Khattab mengangkat Abu Ubaid Ats-Tsaqafi ini diprotes. Faqila li Umar, halla amarta alaihim rajulan minas sahabah. Wahai Umar, kenapa kamu tidak mengangkat di antara para sahabat-sahabat Rasul yang untuk menjadi panglimanya? Bukankah di sana masih banyak sahabat Rasul? Faqala, maka Umar menjawab, innama umiru awwala man istajab wa innakum innama sabaqtumun nas binusrati hadzal din. Alasan Umar bin Khattab mengangkat Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sebagai panglima karena dialah yang pertama kali menyatakan kesiapannya untuk membela agama ini, dan Allah akan memenangkan kalian dengan sebab orang yang mau menolong agama, bukan sebab mencari yang lain.
Dialah yang pertama kali, dialah yang niatnya paling suci, dialah orang yang paling ikhlas, terdepan untuk siap membela agama ini. Dan dia tidak tahu berapa orang yang akan berangkatnya, walaupun sendirian, maka dialah yang berhak untuk menjadi panglima, walaupun dia bukan tergolong sahabat Nabi, karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Umar yakin dengan keikhlasannya untuk membela agama, Allah akan tolong dia. Walaupun mungkin pandangan para sahabat-sahabat Rasul tentang ketakwaannya, ilmunya terhadap agamanya masih kalah jauh dengan para sahabat Rasul. Tapi Umar bin Khattab melihat dari niatnya yang ikhlas. Maka nanti kita akan lihat bagaimana sifat terjang. Maka tertulis di situ juga di antara panglimanya yang terabadikan adalah Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian thumma da'ahu fawassahu fi khasatin nafsihi bittaqwa wa biman ma'ahu minal muslimin khairan wa ammarahu ayastashira ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar memanggil khusus Abu Ubaid, dipanggil khusus 4 mata, kemudian dikasih nasihat. Dikasih nasihat, fawassahu, dikasih wasiat-wasiat, petunjuk-petunjuk, untuk apa diantaranya? Ingat, pesannya adalah ditaqwallah. Untuk pertama kuatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, inilah jadi kita pun sama. Kalau sekarang orang pada terhipnotis dengan corona itu, maka sebagai seorang muslim tetap yang dikedepankan adalah takwa kita kepada Allah, menambah takwa kita kepada Allah terus dengan mendekatkan diri kepada Allah, semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah, terus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Itu sebetulnya senjata yang paling kuat. Nah, maka kemudian dipanggil oleh Umar, dinasihati untuk bertakwa, kemudian dinasihatkan untuk terus berlaku adil, bijaksana, dan juga diperintahkan senantiasa minta pendapat, bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Rasul. Jadi Umar tahu Abu Ubaid As-Saqafi ini mungkin ilmu agamanya masih rendah, maka diperintahkannya untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Rasul yang usianya jauh lebih tua, pengalamannya, ilmunya banyak, dimintai untuk bermusyawarah dengan wa ayyastathira Salib bin Qais fa innahu rajulun basirul qulub. Juga dikhususkan kamu harus senantiasa minta pendapat sahabat Salib bin Qais namanya. Kenapa? Salib bin Qais inilah orang atau sahabat yang paling banyak mengetahui taktik-taktik dalam perang. Bahkan hampir semua perang itu Salib bin Qais ini senantiasa memberikan masukan taktik perang. Makanya ini untuk dipesankan khusus minta pendapat kepada sahabat Salib bin Qais ini. Fasarul muslimuna ila ardil Iraq wa hum 7,000 rajulan. Umar bin Khattab hanya mampu menghimpun pasukan melawan Persia yang begitu besar dengan jumlah pasukan ratusan ribu, hanya dikirim 7.000. Dan Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi ini tahu
artinya sadar musuh sangat kuat. Tapi yang diinginkan memang syahidnya. Nah, maka tetap berangkat 7.000 ini. Wa kataba Umar ila Abi Ubaidah ibn Jarrah ayursila min man kana bil Iraq mimman qadama ma'a Khalid ya ila Syam. Nah, Umar Ibn Khattab menulis surat ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah di mana posisinya? Abu Ubaidah di mana posisinya? Untuk perhatikan di sini. Abu Ubaidah posisinya di Syam. Madinah di sini. Perhatikan, Madinah di sini. Ini berjalan ke wilayah Irak di sini. Abu Ubaidah di sini. Amr bin As di sini. Artinya di sini sudah ada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Di sini ada pasukan kaum muslimin. Kenapa Umar masih memberangkatkan lagi pasukan? Enggak menarik dulu dan ini dikembalikan dulu, ditarik ke mana? Ke Madinah. Enggak, membuat pasukan baru di bawah pimpinan ya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi ini menjelajah ke wilayah Persia ini, Paris, Persia di sini. Berjalan dari Madinah menuju ke sini. Kalau sini kan ada laut. Ya, otomatis lewatnya sini. Nah, Umar bin Khattab tahu 7.000 yang mampu dihimpun. Bagaimana mungkin menghadapi sebuah imperium besar, ya, negara raksasa sekelas Persia. Maka Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah yang di Syam, ya, agar menyiapkan pasukan yang dulu dibawa oleh Khalid dari Irak membantu kamu di Syam. Nah itu tolong ya disiapkan, dikirim, nanti bertemu dengan pasukan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Ya. Nah, jadi di sini Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah. Maka begitu surat itu sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, fajahaza asrata alaf alaihim Hasim bin Utbah. Ternyata pasukan yang bisa dihimpun oleh Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam, karena tentu Syam juga perlu dijaga oleh pasukan kaum muslimin. Karena kalau nggak dijaga, Romawi bisa kembali. Maka tetap di situ ada pasukan kaum muslimin. Dihimpunnya oleh Abu Ubaidah ya, dari pasukan-pasukan terhimpun sebanyak 10.000. Nah, kemudian diamanahkan yang memimpin pasukan 10.000 ini namanya Hasim bin Utbah. Berarti jumlahnya berapa? Kalau nanti ketemu yang dari Madinah pimpin ya Abu Ubaid dengan yang dipimpin oleh Hasim bin Utbah, hanya 17.000. Yang mau dihadapin ratusan ribu. Nah, wa arsala Umar. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun menghimpun lagi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali bi 4,000 ila Iraq. Kemudian Umar bin Khattab masih mencari-cari lagi sahabat-sahabat siapa, terus dimotivasi untuk berangkat menyusul pasukan ya Abu Ubaid ini. Maka kemudian terhimpun pasukan lagi sebanyak 4.000 di bawah komando ya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nah, berarti dari 7 tambah 10 tambah 4 berapa totalnya? 21.000 ya. Falamma wasala nas ilal Iraq wajadul Fars
mutarribina fi mulkihim. Maka kemudian pasukan Abu Ubaidah ya yang diberangkatkan dari Madinah sampailah ke Kufah. Ya, Kufah di sini. Bergabung dengan pasukan yang dikirim oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian disusul oleh pasukan dari Jarir. Nah, maka 21 pasukan siap di Kufah. Ternyata kondisi di Persia sendiri, di kerajaan Persia sedang memang kurang bagus. Terjadi perebutan kekuasaan, ya. Wa akhara man istaqarra amrahum an malaku alaihim Buran binti Kisra. Nah, sudah masuk? Ya, baik, sudah masuk bisa. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada sholat, yaitu pertempuran pertama ya di fase Khalifah Umar bin Khattab di bawah komando Abu Ubaid bin Mas'ud. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memilih tempat yang mendirikan kota namanya Kufah. Bahkan sudah kita jelaskan juga bagaimana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu mendesain kota Kufah, yang sampai sekarang kota Kufah ini bisa dibilang sebetulnya yang sudah tertata, karena satu sudah ditentukan ya, jalan utama harus lebarnya sekian, kalau masuk ke gang lebarnya sekian, itu ditentukan sejak pendirian awal kota Kufah. Baik, nah ketika sudah di sana ternyata kondisi kerajaan Persia sedang kurang kondusif, karena terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan dimenangkan oleh putrinya Kisra yang bernama Buron, seorang wanita, seorang wanita. Ba'dama qatalul ladzi kanat qablaha, yang mana si Buron ini, putrinya Kisra ini, tentu dia mendapatkan kekuasaan itu bersekongkol ya, untuk menjatuhkan raja yang sebelumnya. Kemudian wa qawwadat Buron amrul asrasinin ila Rustum bin Farozza. Karena Buron ini seorang wanita, dia merasa kurang mampu kalau untuk memimpin, apalagi menggerakkan pasukan perang. Maka Buron putrinya Kisra ini menunjuk Rustum untuk menjadi pengendali kekuasaan di Persia. Rustum ditunjuk untuk mengendalikan kekuasaan di Persia. Thumma yusirul mulk ila ali Kisra qabla dzalik. Nah, tapi dengan Rustum ini sudah membuat juga perjanjian, hanya dikasih waktu selama 10 tahun. Wa kana Rustum hada munajjiman ya'rifun nujum wa ilmiha jayyidan. Nah, Rustum sendiri sebetulnya bukan ahli juga dalam peperangan. Dia hanya seorang ahli nujum. Ya. Apa? Ahli nujum ini di sini disebutnya ilmu nujum wa ilmiha jayyidan.
tentang ilmu perbintangan, ya, bukan ilmu tentang strategi peperangan. Faqila lahu ma hamalaka ala dzalik. Rustum ini juga ditanya, kenapa kamu mau dikasih, ya, kekuasaan seperti itu sementara kamu tidak punya ilmu dalam perang itu? Jawab si Rustum, ya, at-tam'u wa hubbus syar. Ya, saya mau karena saya pengen jadi penguasa. Itu jawabannya. Nah, inilah kondisi yang kemudian menguntungkan kaum muslimin. Kekuasaan besar, negara besar, tapi diperintah oleh orang yang bukan ahlinya di sana. Nah, ini yang kemudian menguntungkan kaum muslimin. Walaupun bukan pengertian menguntungkan, kalau dilihat dari berbagai macam tetap kalah kaum muslimin. Ya, negara besar, kita perhatikan besar sekali kekuasaan Persia itu. Sementara Madinah hanya kecil dan baru. Sementara ini sudah ribuan tahun berkuasa yang namanya Persia itu. Dengan angkatan perangnya yang cukup banyak, kekuatannya sangat luar biasa. Sementara Islam baru tumbuh di Madinah 13 tahun ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab menghadapi yang sudah ribuan tahun berkuasa. Jauh. Namun itu yang terjadi saat itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rustum ini? Ba'asa Rustum amiran yuqalu lahu Jabban. Rustum menunjuk panglima perang namanya Jabban. Jabban di sini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Kalau Jabbannya bahasa Arab itu artinya penakut. Masuk panglima penakut. Bukan, Jabbannya bahasa Persia. Ya. Wa ala mujanabatihi rajulan ahaduhuma Jusnis. Kemudian Jabban ini memimpin pasukan, ya, menunjuk sayap kanannya namanya Jusnis, kemudian yang di sayap kirinya namanya Mardin Shah. Faltaqaw ma'a Abi Ubayd bi makanin yuqalu lahu Namarik. Pasukan Persia, ya, yang dipimpin oleh Jabban ini kemudian bertemulah dengan pasukannya Abu Ubaid, ya, As-Saqafi di dekat wilayah Kufah namanya Namarik. Maka inilah disebut dengan perang An-Namarik. Bagaimana ceritanya, ya? An-Namarik baina Al-Hirah wal Qadisiyah. Jadi Namarik ini tempatnya antara kota Hirah dan Al-Qadisiyah. Kota Hirah sudah pernah ditaklukkan. Nah, tapi Al-Qadisiyah belum ditaklukkan. Nanti ada namanya perang juga Qadisiyah. Jadi dari Hirah saat itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, tapi Qadisiyahnya belum. Nah, ini tengah-tengahnya namanya Namarik. Nah, baru sampai di Namarik ini. Wa 'alal khayli al-Muthanna bin Harisa. Nah, tadi sudah mendengarkan di awal tadi ada namanya Al-Muthanna. Siapa tadi Al-Muthanna? Di antaranya yang membantu Umar memotivasi kaum muslimin untuk berjihad. Nah, Al-Muthanna ikut serta. Dia kemudian yang ditunjuk menjadi apa? Pemimpin pasukan berkuda. Wa 'alal khayl al-Muthanna bin Harisa. Jadi pasukan berkuda kaum muslimin dipimpin oleh Al-Muthanna bin Harisa. Perhatikan yang sebelum-sebelumnya yang senantiasa memimpin pasukan berkuda itu yang pernah kita dengar siapa di antaranya?
bin Walid, ya, Zubair bin Awam. Nah, ini tidak ikut di sini karena Khalid bin Walid masih posisinya bisa. Ya. Nah, Zubair bin Awam tidak ikut di sini karena posisinya masih di Mesir karena membantu Amr, ya, bin As. Nah, di sini yang ditunjuk adalah Al-Muthana bin Haris. Wa 'alal Maimunah Walid bin Jidar. Sayap kanan ditunjuk adalah Walid bin Jidar. Wa 'alal Muyassarah Amr bin Haytham Ats-Sulami. Ya. Sayap kirinya namanya Amr bin Haytham Ats-Sulami. Kalau pernah mendengar Haytham Ats-Sulami itu sebetulnya ahli hadis juga. Ya. Tapi ikut ya berperang di sini. Faqtadalu hunalika qitalan syadidan. Di Namarik inilah bertemu pasukan yang baru dibentuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab di bawah komando Panglima Abu Ubaid, ya, bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, mempertaruhkan reputasinya, ya, Panglima baru, ya, menghadapi pasukan Persia yang begitu sudah penat di bawah komando Ja'far. Bertemu pasukan, ya, yang tidak seimbang ini di tempat yang bernama An-Namarik. Tatalu hunalika qitalan syadidan. Terjadilah situ perang yang dahsyat sekali. Kekuatan yang tidak seimbang. Hazamahumul farus wa usira jabal. Jamaah sekalian, inilah yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi kalau berangkat dari sebuah niat yang ikhlas, pasukan yang baru, ya, dipimpin oleh panglima juga yang tidak terkenal sebelumnya, Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Di antara pasukan agunya para sahabat-sahabat Nabi, mampu mengalahkan pasukan Persia yang besar. Hanya apa? Hazzamuhum, hanya karena pertolongan Allah. Jadi bukan sebab, ya, jumlah pasukan yang besar, bukan sebab kepintaran dalam berperang, bukan sebab pengalaman malang melintangnya, tapi di sini disebutkan karena datangnya pertolongan. Wa usira Jaban, bukan hanya itu, ya, panglimanya Persia yang namanya Jaban yang ditunjuk langsung oleh panglima tertingginya Rustum, ya, Jaban ini mampu ditangkap dan ditawan. Kemudian wa Mardin Shah juga, apa istilahnya itu tadi, Mardin Shah ini adalah sayap kirinya, itu juga ditangkap. Fa'amal Mardin Shah fa'innahu qatalahu alladhi asaruhu. Sudah, ya, pemimpin sayap kirinya saja ditangkap, namanya Mardin Shah ini, dan dibunuh oleh yang menangkap dari kaum muslimin. Dibunuh, berarti sudah pincang. Pasukan sayap kirinya sudah, mereka, ya, pemimpinnya saja sudah ditangkap dan dibunuh. Wa amma Jaban fa innahu khada'a alladhi asarahu hatta utliqahu. Tapi Jaban ini yang sudah ditangkap, posisinya sudah tertangkap sebetulnya Jaban ini. Tapi dia pinter, licik. Dia mengelabui yang menangkap dari kaum muslimin ini, ya, dengan janji-janji, ya, dengan apa istilahnya itu, omongan-omongan yang bisa menipu sehingga kaum muslimin ini termakan oleh janjinya Jaban ini, dilepaskannya Jaban itu. Akhirnya sudah ditangkap pemimpinnya, dilepas. Ketika dilepas ini, fa'amsakahul muslimun,
wa abau ayyutlikuhu. Jadi melihat ini ada sahabat, dia sudah nangkap panglima dari Persia ini sehingga tinggal dibunuh, kenapa bisa dilepas? Maka ditangkap lagi oleh kaum muslimin yang lain Jaban ini. Ternyata yang melepaskan tadi dia sudah ada janji dapat jaminan dari yang lepas tadi. Dibawanya ini Jaban ini kemudian di hadapan Abu Ubaid sang panglima kaum muslimin. Wa qalu inna hadzal amir wa jaa bihi ila Abi Ubaid faqalu uqtulhu fa innahu al-amir. Bawa si Jaban ini di hadapan Abu Ubaid. Ya, wahai Amir, wahai Abu Ubaid, ini pemimpin ya perang dari Persia. Sudah kita tangkap, silahkan dibunuh. Nah, inilah adab Islam. Apa jawab Abu Ubaid? Wa in kana al-amir fa inilah aqtul. Iya, dia memang pemimpin, tapi saya tidak akan membunuhnya. Kenapa? Ini panglima musuh loh, sudah ditangkap, tinggal dibunuh. Kenapa? Abu Ubaid pun tidak membunuh. Alasan Abu Ubaid, ya, la aqtuluhu wa qad ammanahu rajulun minal muslimin. Saya tidak akan membunuhnya karena dia sudah dapat jaminan oleh sahabatku kaum muslimin. Jadi itulah. Jadi walaupun musuh sudah tertangkap, kemudian dia ada deal-deal apa oleh orang Islam yang lain, katanya dia dapat jaminan, maka dia dilepas, orang yang lain tidak boleh menangkap dan membunuhnya. Inilah adab Islam. Jadi Abu Ubaid bukan takut untuk membunuhnya, karena memang ada di antara kaum muslimin yang memberikan jaminan dia untuk bebas. Makanya si Jaban ini walaupun Jaban ini ketika itu tentu dengan tipu dayanya, dengan ngebuangnya, ya, dengan menipu, dengan berbohong, tapi itulah yang terjadi dan memang kaum muslimin itu percaya saja. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Jaban ini memang hanya menipu, tipu muslihat. Dia begitu lepas dia lari meninggalkan medan perang. Dibiarkan anak buahnya kemudian terbunuh. Tapi si Jaban ini bisa menyelamatkan diri dan lari. Jadi lari tentunya ke arah Persia, ya. Nggak mungkin larinya ke arah musuh, ke dalam, masuk ke wilayah Persia lebih dalam. Untuk apa? Untuk mencari perlindungan. Sampailah kemudian dia ketemu dengan wilayah yang lain yang masuk wilayah Persia, ya, yaitu yang disebutkan dengan Narsi. Ini adalah perwakilan bangsa Persia yang masih dekat dengan wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tawajjaha min najahi minal fars ila Kuska, ya, liyanadhamma ila jaisin Narsi fataradahumul musanna hatta darrona. Tapi kaum muslimin terus mengejar masuk. Kemana larinya, mundurnya musuh itu dikejar. Nah, di sana penguasa wilayah An-Namarik ini, namanya Narsi ini, kemudian menyusun lagi kekuatan kembali karena dapat laporan dari Jaban ini, maka kemudian disusun kekuatan kembali untuk membentuk gerakan
kaum muslimin. Nah, pasukan berkudanya yang dipimpin Al-Mustana lebih cepat bergeraknya untuk mengejar musuh itu. Wa wassalat fi dzalikal waqt amba azimatul jaban ilal madain. Nah, sampai ternyata Jaban ini memberikan kabar berita ke Madain. Madain itu pusat, ya, pusat Persia, pusat pemerintahan Persia namanya Madain. Sampailah kemudian ke Rustum, berarti panglima tertingginya, ya. Fajahaza Rustum jaisan akhar biqiyadatin Jalinus. Sampai kemudian Rustum pun dapat berita pasukan yang dikirimnya dibentuknya kalah. Kemudian Rustum ini menyusun lagi kekuatan, mengirimkan pasukan lagi di bawah komando namanya Jalinus. Nah, ya. Wa dafa'u ilal ma'rakah madadan narsi. Tadi penguasa wilayah namanya As-Saqatiyah, ya, Narsi ini penguasa As-Saqatiyah. Makanya dikejar oleh pasukan kaum muslimin sampai kemudian pasukan yang dibentuk oleh Rustum untuk bala bantuan ini belum nyampe, pasukan Narsi ini sudah digempur oleh pasukan kaum muslimin, ya. Wa tamanna hadzal akhir ayutarakahu kibalal istibaqi ma'al muslimin. Rencana Rustum dengan menambah pasukan bantuan belum datang, pasukan di bawah komando Narsi sudah dihabisi oleh kaum muslimin. Jadi sudah dua peperangan dimenangkan oleh pasukan Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, pasukan yang baru tapi langsung mendapat kemenangan. Maka dikatakan di sini jamaah sekalian, dari peperangan yang pertama itu di tanggal 8 Sya'ban di apa tadi? An-Namari tadi. 8 Sya'ban tahunnya 13 Hijriah. Nah, di As-Saqatiyah ini hanya berselang kurang lebih sebulan, yaitu tepatnya di tanggal 12 Sya'ban. Betapa dulu kaum muslimin jamaah sekalian, ya, bergerak itu dari jihad ke jihad. Jadi terus berarti kehidupannya ini hanya fisabilillah. Tidak mengenal rasa capek, tapi terus bagaimana Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Wa intasara alaihi wa qarra Narsi fi jawri hazimatul khatim. Kaum muslimin mendapat kemenangan di As-Saqatiyah ini, ya, dan Narsi melarikan diri, ya, dan kaum muslimin mendapat kemenangan di As-Saqatiyah ini. Rafa'at hadil intisarat ruhul ma'nawiyah lil muslimin. Dua kemenangan yang diperoleh ini mendapat seolah-olah menjadi ruh, kekuatan yang dahsyat bagi kaum muslimin. Ternyata jumlah itu tidak menjadi penentu sebuah kemenangan dalam peperangan. Jadi ini yang kemudian menambah betul-betul motivasi yang sangat luar biasa pada kaum muslimin. Wa haffaratihim ala taksifi hamalatihim fis sawat, dan bisa membenam jauh-jauh pikiran-pikiran yang sebelumnya kalau Persia itu adalah pasukan yang kuat, yang hebat, itu sekarang lenyap di hadapan kaum muslimin. Dengan dua pengalaman ini berarti sudah tergambar bahwasanya ternyata Persia tidak seperti yang digambarkan, ternyata lemah. Dan kaum muslimin tambah semangat,
hebat luar biasa mendapat kekuatan ini. Inilah ruh yang sebetulnya. Yang kemudian ini yang menggerakkan iman, keberanian kaum muslimin semakin dalam masuk ke wilayah Persia. Sampai kemudian nanti kita akan ketemu yang namanya Waqa'atul Jisr. Ada peperangan namanya peperangan Al-Jisr. Jisr itu artinya jembatan yang membentang antara Sungai Efrat. Nah, itu peperangan yang maha dahsyat yang di sanalah pasukan Persia ini mengerahkan pasukan gajah. Yang Jisr nanti ya, jembatan yang membentang di atas Sungai Efrat itu dihancurkan sampai kemudian menenggelamkan ribuan orang. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, karena panjang ya, Waqa'atul Jisr ini, dan di sanalah banyak kaum muslimin mendapatkan syahidnya. Karena tidak disangka pasukan Persia kemudian mengerahkan taktik yang lain dengan menggerakkan gajah. Kuda kan namanya gajah. Bukan sekedar itu, mereka punya taktik lain namanya al-jalajil. Al-jalajil itu adalah suara seperti lonceng yang itu menakuti kuda, sehingga kuda itu tidak berani maju karena takut dengan suara itu. Dan itu tidak diperkirakan oleh pasukan kaum muslimin sebelumnya. Nah, bagaimana nanti kisah akhir daripada Waqa'atul Jisr ini, perang Jisr ini, bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi